Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ditakdirkan bertemu kembali di Oase Religious Spiritual Leader Al-Markaz Supiah Kajembaran Rahmaniyah, podcast bersama Putra Batara Channel 165. Mari bicara, paham, penghayatan dan pengalaman, intelektualitas, spiritual dan kecerdasan emosional, logika, analogi intelijen, nalar rasional, nisai al-fasera ala yasin habibil. Bersama punggawa, pandawa dan punakawan ceria, Al-Markaz Supiah Kajembaran Rahmaniyah. Oke, interupsi. Jangan lupa ngopi, hopi, and happy selfie. Satrio Piningit, Putra Batara, anak gembala. Nah, di sini tujuan dari podcast ini bagaimana tonton ini menjadi tuntunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersama Alhamdulillah ya. Sama-sama kita semangat kita tentang isu global akhir zaman ya. Apa yang kita kembangkan di sini di dalam untuk go public ya, melalui media-media sosial. Apa yang kita pahami kita dapatkan, apa yang kita yakini. Kita meyakini sesuatu dan kita publikasikan sesuai apa yang kita alami, pengalaman yang ada ya, tentang Indonesia. Perihal Indonesia itu, negara Indonesia itu yang kalau kita pahami itu lagi krisis ya, di mana krisis itu yaitu krisis sosok karakter spiritual leader ya, religious leader ya.
pemimpinan. Di mana nanti akan ya masing-masing kita akan dibangkitkan religius spiritual. Oke. Nah, ya ngaji jabat sih. Biar ngaji. Itu udah ngajinya dapat. Kalau sedang dunia sedang krisis sosok karakter spiritual leader. Sosok karakter religius spiritual leader. Ya itu yang akan ini. Pas tuntas. Yang kita tahu semua ya kan, negara Indonesia ini banyak inceran para ya, negara-negara lain Global. global ya, banyak yang istimewa di negara Indonesia ini, bumi Indonesia ini, sehingga ada sesuatu yang berkilau di situ. Yang dimana ada sosok-sosok yang mendiami negara itu. Dan banyak kejahatan-kejahatan juga yang ada di negara Indonesia itu yang terorganisir, yang dimana kejahatan itu akan dilawan dengan kebaikan terorganisir juga, yaitu adalah sosok-sosoknya. Dan di sini kita berada di lingkungan TKN yang dimana kita mengkaji tentang dasar-dasar keilmuannya, ya, amaliyahnya, tentang sosoknya. Di situ kita banyak sekali diajari tentang dari keilmuannya, pemahaman secara amaliyah maupun sosoknya. Terutama yang buat TKN ya, mungkin di kalangan TKN udah pada paham dan ngerti ya apa itu yang namanya taurikoh, apa pentingnya bertaurikoh. Apa Mi? Dekolgen. Atau mau lawak? Ya itu ya. Kalau di kalangan lingkungan TKN itu bertaurikoh itu udah bukan rahasia lagi. Itu amaliyah yang udah sering dijalani. Tapi untuk di luar taurikoh itu, di luar TKN itu banyak yang mempertanyakan. Apa kira-kira misalkan Bang, kira-kira wajib nggak sih orang bertaurikoh itu? Kalau di kita kan ada tuh TKN antara syariat, taurikoh, hakikat, marifat, pencapaian antara agama ya, iman Islam ya, mencakup diantaranya gitu. Kalau ada yang bertanyakan, Bang wajib nggak Bang kira-kira bertaurikoh? Ya, kalau saya pribadi ya mungkin di kalangan yang orang bertaurikoh, yang sudah bertaurikoh ya wajib, karena kita kalau berada di syariat aja ya bagus sih ya kan, namanya syariat itu bagian dari hukum-hukum aja kan, hukum ya kan.
sholat. Tapi kita harus meningkatkan itu. Dan kajian ini ada di Toreko. Ya, di TKI itu kita mengkaji tentang fikih, tauhid, tasawuf. Yang dimana kita di situ bagaimana menggapai ya, jati diri, teman sejati, guru sejati sampai Tuhan Robbul Jati. Itu kenapa didulukan tauhidnya dulu ya, ketimbang fikihnya gitu. Kalau di sini kita tauhid fikih tasawuf. Kenapa tauhid dulu? Itu pengenalan itu yang harus kita utamakan. Kalau kita berada di syariat aja kita nggak dewasa kan gitu. Emang benar kata orang dulu ada ustadz dekat rumah tuh, itu mentang lu jangan ngaji begitu, itu mau ngaji orang tua. Ustadz Jaim tuh yang ada inget sama almarhum tuh. Lah emang apa ini Pak Haji? Jangan deh, itu mau pengajian orang tua ya. Emang kan untuk mendewasakan itu ya, kalau kita kerohanian, untuk mendewasakan itu kita harus ya, masuk ke dalam Toriko gitu. Ya, bagaimana kita membina hati, di situ adanya di Toriko itu membina hati ya, dimana kita akan merasa apa yang kita amalkan gitu. Amalkan gitu. Kalau bisa dibutuhkan oleh ahlinya karena ada selalu amal dengan proses itu kan tanya-tanya tinggal langsung lompat ya, jadi dipermudah dengan adanya metodologi dengan didirikan. Adalah sulit memang kita belajar Toreko atau bertasawuf tanpa ada guru pembimbing, itu pasti sulit, memang mustahil. Ya, untuk kita mendapatkan itu semua kita perlu ya sosok ya, kayak sosok karakter leader dan visual itu. Kita harus mempunyai sosok itu, harus ketemu. Kalau nggak ketemu ntar kita gila, bener dah. Kita nyadar bakal gila. Itu kajian bukan kajian sembarangan soalnya. Ya, kalau kita ngaji bahasa kitab aja mah mungkin apa ya, baca tulis aja mah mungkin ya, itu juga harus ada gurunya, ahlinya kita belajar. Nggak mungkin kan kita benar-benar sendiri. Nah itu juga begitu juga, kita mempelajari itu ya, tauhid kita tauhid itu nggak sembarangan gitu. Harus ada sosoknya, gurunya gitu. Nah, dalam kajiannya ya kalau lebih ke dalamnya lagi ya, untuk ke dalam aja nih apa namanya ya, itu kalau kita kan ya, kayak umpamanya seperti kulit ya, membungkus isi tuh. Kulit membungkus isi menyimpan rasa. Itu tahapan-tahapan yang kita kulit menyimpan isi menyimpan rasa. Awalnya adalah ikatan paksaan. Itu makanya kan dulu. Iya, cuman kan masing-masing kita ya itu cuman apa namanya pengetahuan aja. Kalau kita kayak syariat, Toreko, hakikat, marifat kan kita nggak semua gapai. Itu langkah-langkah untuk wawasan untuk ya menggapai semua itu, entah kita berada di mana nanti, bukan kita harus sana, tetap kita menuju ke sana berjalan kayak menggapai jati diri, teman sejati, guru sejati, sampai ke Tuhan Robbul Jati. Itu kita menggapai itu, kita menggali semua potensi kita kita diberikan ruang untuk menggali semua potensi apa yang ada di dalam diri kita itu ya.
membuka ruang-ruang alam sadar ya, kesadaran kita ini. Sadar nggak sih kita ngaji? Sadar nggak kita berada di sini? Itu sadar, eling itu maksudnya ya. Eling nggak kita ini negara kita lagi nggak sedang baik-baik lagi aja, itu ada kesadaran nggak di situ? Buka alam-alam kesadaran itu. Emang kalau kajiannya di dalam kita memang ada lengkap semua di itu lengkap. Ada sisi malaikat ada, iblis ada, apalagi ada tuh. Ya, Adam juga ada. Ya banyak ya pokoknya. Yang mana yang dominan itu ntar. Ya tergantung kita mengkajinya itu. Mengkajian itu. Ya amaliannya itu zikir jahar itu. Zikir jahar, hobi itu menjadi kunci ya amalia apa yang menjadi. Nah setelah di lingkungan pondok pesantren, nama pondok pesantren yang kita duduki di sini ya Miftahus Sudur. Ya, yang dimana Miftahus Sudur itu yang artinya kunci pembuka dada. Bagaimana kita mengkaji ya kan? Sesuatu yang ada di dalam batin itu. Semua butuh proses belajar, nggak ada yang instan. Seperti selama lama ada tingkatan ini, anak tangganya ada untuk mencapai tempat-tempat tertentu lah pokoknya itu. Ya untuk menyamai syukur-syukur bisa melebihi kalau bisa. Ya itu nanti dari nama Miftahus Sudur itu ada di TKN yang lain itu. Kalau untuk ke dalamnya gini ya, itu akan masuk nanti di gerbang Miftahus Sudur ya. Orang akan berbondong-bondong untuk ke dalamnya gitu. Ya orang akan berbondong-bondong masuk ke dari gerbang Miftahus Sudur itu. Lah itu tuh dunia toreko itu tahu semua udah TKN itu akan merucut ke satu tujuan itu ya. Merucut ke satu tujuan dunia toreko itu udah tahu, udah paham TKN mana juga udah paham, temen belum tahu ini dia merucut kemana gitu ya. Sampai saya mursyid itu ya kalau umpamanya gini apa namanya istilahnya wali lah, walian itu. Jadi kalau untuk ke dalamnya yang anak pahamin gitu deh, dari mana Suralaya Abah Hanom itu ya, itu memandatkan ya kan, kepada guru kita ya kan, buka itu apa majid konfes Miftahus Sudur gitu. Itu kitabnya dan majelisnya ada kompesnya di Bogor di Ciampea ya. Nah yang dimana di situ untuk tentang kemursidan ya, ini paham kemursidan ini sebenarnya pengetahuan aja tuh ya, bukan lancang itu. Ya kan berdasarkan dari sumber yang ini ya, ya yang didapati dari At-Tarbiyah ya, itu akan ya, melahirkan sosok mursyid ya. Itu dari At-Tarbiyah itu ya, itu akan melahir gitu, dari sosok mursyid.
Sebenarnya kalau mursyid itu banyak. Di TKN yang lain-lain juga mungkin ada berapa. Banyak mursyid. Nggak hanya di Bogor aja. Namun yang menjadi permasalahan ini yang julukan sehnya ini yang mahal nih. Seh mursyid itu jarang tuh Pak. Pak dulu. Itu cuman ya kalau nggak salah ya menurut pengalaman ini jangan salah, maaf dari sekitar 40-an itu nggak lebih nggak kurang gitu ya. Itu nggak lebih nggak kurang juga. Itu mengakui semua tuh. Kalau ibarat wali mati ya. Iya. Nggak kurang nggak lebih. Dunia top TKN mengakui semua itu. Ya mungkin itu ya dari ungkapan anak kalau ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya sama-sama berjuang ya. Ya harapan enggak sih. Anak tetap ada obdan rojanya ada. Obdan rojanya anak pegang. Anak bukan wali. Ya yang besok ya, pasti wali aja nangis ketika dia lalai. Lalai sedikit pun mengingatnya nih. Nangis. Apalagi ada kisahnya tuh. Anak kecil bertanya apa seorang pemabuk tuh. Bagaimana kalau Allah membalikan ya kan keadaan kamu yang sekarang ini menjadi keadaan aku? Wah nangis jadinya. Itu kata pemabuk tuh. Iya. Itu karena ya itu takutnya. Saking takutnya itu. Itu kajian kita sebenarnya ya. Bagaimana kajian hati itu ke dalam itu ya kan, bagaimana supaya nggak cepat-cepat buang itu sombong, takabur, ujub, ya kan, ria, dengki, ingin dipandang, ingin dilihat, itu penyakit semua dah. Cuman nggak bakalan tahu kalau kita nggak ngerasain itu. Kita mau rendah hati, sombong dulu, itu harus ngerasain. Kalau nggak sombong ya cuman katanya doang, sombong gimana sih rasanya kan gitu. Gitu doang, maksudnya pengalaman ya. Paham besok jangan lagi udah. Apa? Iya, baru. Jadi ya. Iya, kalau gue maksudnya kalau untuk sekali ngaji itu bisa buat 3 bulan. Buat 2-3 bulan sekali datang. Kalau untuk ini anak setuju deh, sepakat untuk publik ya. Gue pabrik lah. Dan kita saling menguatkan, solid ya kan, antara kita saling menyemangati gitu. Kayaknya kalau bisa besok dari podcast ini tolong disebarkan ya. Yang belum subrek silakan subrek. Yang punya teman-teman komunitas boleh berbagi. Ayo punya juga harus kita yang penting ini juga jangan kita ngoper orang kita sendiri nggak nonton ya. Jadi cuma kalau di upload nonton. Kalau untuk kita sebaik-baiknya sama kita ya ada enggak? Ini poinnya. Kita ya biar selamat sih, selamat akal selamat, hati selamat. Kalau salim ya kalau salim aku salim kalau kalau salim gitu ya, ada yang selamat kan. Terus sama kita apa sih yang bermanfaat buat orang banyak gitu. Sama kita kebaikan apa sih yang kira-kira berubah-ubah tuh ya. Kalau ke vertikal ya itu banyak-banyak kita mengingatnya itu ya, nanti akan membuahkan hasil itu dari
kebanyakan amaliyah itu kan wiritan kita tuh akan mendapatkan waris keberkahan dari itu gitu. Bukannya kita manfaatan gitu ya. iya bukannya kita bisa ini gara-gara wiritan itu, bukan. Itu jangan dibalik, mau balik. Iya. Kita dapat keberkahan wiritan itu ya untuk sesuatu yang kita dapat gitu. Ya istilahnya pemberian lah, waris itu pemberian ya, saking banyak wirid itu buat pemberian itu dari Pertolongan deh kalau istilah katanya ya. istilahnya. Kalau untuk vertikal ya, kalau kita benar-benar takwa lah itu kalau namanya. Kalau vertikalnya Iya. benar-benar takwa ya, banyak mengingatnya itu aja. Kalau untuk sesama ya saling mengingatkan aja gitu. Jangan sampai kita menjadi sosok yang udah ada gurunya, jangan. Hukumin johirnya aja, jangan batinnya gitu. Karena batinnya udah ada yang membimbingnya udah gitu. Entah dia ke sono, bukan gitu. Itu urusan orang tua lah, pokoknya guru lah. Kita nggak usah ikut campur karena itu gitu. Mungkin bang. Emang dia biasa. Kayak gini nih, contoh ente senderan. Emang diri sono udah senderan. Takdir. Itu. Jadi nggak usah nggak usah terlibat banget sama gitu mah. Disederhanakan aja. Sederhana aja. Itu mah udah sampai hidup susah pakai kadang-kadang pakai ngeluh begini, udah jalanin aja, nikmatin. Ini kayak lagu ngomelin Bang Benny. Enggak maksudnya. Maksudnya dia pengen ngingetin Iya. Datang ke Rasul Tuh. ya, curhat masalah itu dunia gitu. Rasul mah nggak usah ini minta keberkahannya aja, minta ridhonya udah. Sama Saprujo aja deh kalau misalnya Sabtu visi misinya ngikutin Pro 12 bang. Arah-arahnya. apaan sih? Apaan? Coba nanti terangin ya Saprujo ya. Mungkin itu aja ya, kurang ya, mungkin kita sama-sama biarin aja lah. Iya. Ya, barangkali aja ya bisa gitu. Kalau anda mau seneng dah, ini ada di antaranya gitu. Bahagia ya. Ya, yang penting anda mah masuk ke dalam rahmatnya udah seneng banget. Dia terbesar itu. Iya. Apalagi menjadi pintu-pintu rahmat. Apalagi jadi madi-madi kecil. Kalau jadi rahmat aja sekalian. Gimana mau nggak? Ada 3 rahmat tuh udah. Rahmat galon. Si teh. Rahmat snack. Sayang, kalau udah nemuin pintu, kuncinya jangan dibuang. Itu pegang erat kunci untuk kita untuk ke depan gitu. Ya. Oke. Udah ini rekaman. Tadi dikatain ngoji kan. Orang jarang Lagi dikit. udah. Oke. Mungkin kurang lebihnya enam dari doa itu. Amin. Kalau salah kata gitu. Yang bilang. Ya. Kalau itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait apa namanya apa yang kita rencanakan itu untuk tujuan dari bikin podcast ini, kita melihat dari substansinya gitu, yaitu tujuannya kita untuk menyuarakan kebenaran yang mana selama ini yang udah kita lihat di luaran itu, yang bertebaran di media-media sosial itu apa
masalah-masalah, tapi tidak ada solusi di situ. Yang orang kebingungan ya kan, mencari solusinya bagaimana gitu. Hanya soal dijawab soal, dijawab soal, tidak menemukan jawaban gitu. Nah itu, iya. Ya tujuan dari podcast itu kita gitu. Iya dari podcast ini. Gamblang kalau buat kita yang udah ada di jalan ini gitu. Bahwa mereka itu memang tersesat, kalau bisa tersesat gitu. Kebingungan, kehilangan arah. Nah, mereka nggak menyadari itu. Keterbingungan mereka, kesadaran mereka. Kebingungan. Cukup kebingungan itu yang baku. Kalau keterbingungan tuh Indonesia tambun. Itu udah berlebihan, bingungnya udah berlebihan. Biasanya kalau udah peter itu udah linglung, bukan bingung lagi, linglung. Udah keterlaluan bingungnya. Udah Lewat bingung. Jadi di situ kita bisa melihat gambaran itu. Jadi akhirnya bukan menjadi tuntunan, akhirnya menjadi tontonan. Gitu. Nah di sini tujuan dari podcast ini bagaimana tonton ini menjadi tuntunan. Gitu. Artinya yang mengarahkan seseorang itu ketika melihat tayangan podcast kita ini, dia tercerahkan di situ, menemukan jawaban. Kan di sini udah kita lihat polemik, ya kan, agama, bangsa dan negara itu yang udah amburadul, itu kan fakta, bertebaran di media sosial, gitu, seperti benang kusut. Bahkan yang ininya lagi, ulama kita diadu domba di situ. Jadi ulama saling itulah, ini fakta. Karena apa tadi? Tidak adanya sosok. Sudah kita lihat di sini ya kan, tidak adanya seorang imam, pimpinan. Nah, seperti itu perwujudannya. Jadi soalnya bercerai-berai gitu. Ada aktor gitu. Aktor yang ingin merusak, mencerai-beraikan umat, ya kan? Masuk TV. Nanti masih ini diomelin sama orang rumah Pak. Ya, jadi di sini kita membuka pemahaman itu tadi tentang akhir zaman. Itulah bukti tanda-tanda akhir zaman itu tadi. Adanya polemik, konflik ya kan, yang mendunia. Siapa aktor tadi yang udah disampaikan tadi ya. Karena sepakat dan setuju dengan penyampaian tadi sebelumnya di situ. Ya memang itu fakta dan itu ada datanya di situ. Nah di sini kita menyadarkan bahwa mereka kehilangan arah. Sekelas ulama itu, ulama besar sekalipun, itu kan itu ya kan. Nah disinilah kita ingin
mengabarkan gitu kepada seluruh penjuru Dunia. di dunia, khususnya orang yang mencari sosok akhir zaman. Yang katanya sosoknya kan udah ada di sini ya kan, di tengah-tengah kita ya kan, yang bisa menyelesaikan masalah ini. Di situ. Yang berkarakter religius, spiritual, leader, yang bisa diterima oleh semua kalangan. Sebenarnya kita yang sedang di sini itu ya, jadi sudah menemukan sosok itu gitu. Ini bukti kesaksian kita gitu. Tercerahkannya akal hati dan pikiran kita karena adanya sosok itu di situ. Gitu. Yang tadi udah jelaskan ya kan, tidak bisa orang selamat dengan sendiri-sendiri. Bukti mereka itu tidak selamat dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan makrifatnya, nggak selamat. Akhirnya gontok-gontokan di situ. Di paus Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tadi kakai. ya, artinya lanjut ya, di situ jelas tidaklah selamat manusia itu bukan karena ilmu dan amalnya, melainkan karena rahmat Allah. Pertanyaannya, rahmat Allah itu seperti apa dan bagaimana? Yang udah kita ketahui bersama ya kan, yang rahmat Allah itu disebut pada al ulama warasatul anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nisbatnya kepada al ulama warasatul anbiya. Itu yang artinya ada sanad silsilah yang kewaris. Kata Rasul, aku tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan ilmu. Kepada al ulama, yang almi itu ahla zikri, yang almi itu ahla ilmi minal ilmiin. Artinya yang terjaga ahla zikri itu yang ada mandat untuk menyampaikan risalah, ada pertanggungjawabannya, dia menyampaikan agama, ada guru-gurunya itu. Nah itu guru. Jadi guru itu yang disebut guru itu yang dikatakan al ulama warasatul anbiya, di mana keberadaannya? Kan banyak sekarang ada namanya ulama su, ya kan? Yang menyesatkan. Jadi umat banyak tertipu dengan ulama sekarang. Gue mau pegangan ulama yang mana? Ulama ini pro ke Umaro, dengan Umaronya aja menzolimi rakyatnya, jadi nggak sesuai gitu. Akhirnya kebingungan. Nah di sini sekali lagi kita di sini pakai ini untuk menyadarkan gitu orang-orang yang sedang mencari atau kehilangan arah. Gitu. Disinilah tempat kembali untuk mereka menemukan sejatinya, gitu. Menyatakan guru sejati ada di sini. Gitu. Nah, di mana itu? Ada namanya di Toreko, ya kan? Identik. Ya, salah silsilah adanya di Toreko. Sana silsilah keguruan, ada mandat untuk ahla zikri, ada di Toreko. Jadi pentingnya Bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu, tapi ahli zikir di situ. Nah, di situ.
Enggak. Kesimpulan. Ya. Kesimpulannya di sini kita bisa mengkaji dan menguji kebenaran apa yang kita sampaikan di podcast ini gitu. Kita terbuka gitu. Kita terbuka bagi siapa yang ingin mencari kebenaran yang hakiki di situ. Kita terbuka. Siapapun sama-sama kita itu. Ya, itu aja ya. Mudah-mudahan di sini kita bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Buat sama-sama kita buktikan kebenaran ini bisa diterima nggak oleh logika, akal dan hati kita. Sekiranya memang ini kebenaran bisa diterima, ayo gitu. Kita jalan bersama. Gitu. Itu aja ya kesimpulannya. Mudah-mudahan sampai gitu ya apa yang kita podcast ini, pesan ini gitu tersampaikan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Putra Batara channel. Channel yang kita bikin ini baru gitu. Jadi mungkin bisa dimaklumin kalau masalah ketegangan. Jadi ada maklum masih banyak fobia. Karena juga masih fobia kamera. Jarang saya oke. Jadi poinnya yang dibicarakan diangkat di Batara channel ini adalah untuk ibaratnya menyadarkan kita semua gitu. Bahwa pentingnya hidup itu untuk disyukuri. Nah, jadi pentingnya bersyukur itu adalah untuk bagaimana kita caranya bersyukur. Kita sebagai manusia tuh bagaimana cara bersyukur, yang ada macam-macam pendapat masing-masing. Jadi kalau menurut global, menurut versi terbaiknya dah gitu. Kita tuh cara bersyukur kita ibaratnya harus lebih tahu arti kehidupan kita ini. Kehidupan kita itu untuk apa kita dihidupkan, untuk apa kita menjalani kehidupan ini. Jadi kita ini hanya untuk pembanding dari macam kayak podcast yang lain-lain yang ibaratnya nggak jelas gitu, nggak jelas solusinya. Udah gitu kan banyak juga podcast yang yang nggak sesuai dengan fitrahnya kita manusia, yang membuat kita itu jauh dari tuntunan hidup itu.
Jadi dalam Islam itu begitu Iya, iya. ya, dalam hidup itu apa, kita kan disuruh mencari jati diri. Jati diri itu kemana apa, arah kemana kita untuk apa, cara bersyukurnya itu kan tadi dari awal kita ngomong itu. Jadi kita harus jadi dalam kehidupan kita kan ada jasmani, ada rohani. Jadi kita tema kita itu untuk menyalami kerohanian itu. Iya benar. Kebutuhan rohani itu sangat penting karena bagian daripada tubuh kita. Jadi ya begitulah. Jadi apa, kita ini mau apa, ibaratnya apa ya, menyadarkan apa, bangsa Indonesia Supaya lebih cerdas di dalam berpikir. nah itu, ini bukan bangsa Indonesia saja, semua bangsa dunia. Semua itu harus apa, cerdas dalam berpikir itu. iya. Karena pembuktian membuktikan bahwa di berbagai negara adidaya pun sudah banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Maksain didik. Bantu, bukan ngedidik cuma bantu. Nggak usah sotoy, mentang-mentang ini lo, sombong lo, jadi orang lo, merasa diri lebih baik dari sesama. Percaya. Tapi orang toreko lo. Ya jangan begini. Nggak jangan lagi. Ya kesimpulannya kita ini apa, untuk membuka diri itu untuk apa, cari jati dirinya dulu kan. Nah, kan akan ada pertanyaan itu. Nah, kemana jati diri itu ya, kita bertanya dah itu, pertanyaan itu apa, jawaban itu dari kemana gitu. Nah, makanya tonton terus channel ini untuk lebih tahu jelasnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ya, pertama-tama kita ucap syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan berkumpul kembali dalam menghadiri kegiatan yang sudah menjadi rutinitas kita setiap minggunya, yaitu kegiatan pengajian malam Rabu yang pada malam hari ini sama-sama kita dikonsepkan oleh guru kita, yaitu ada momen podcast gitu, yang insya Allah nanti kita upload podcast ini di dalam channel yang sudah sama-sama kita buat, yaitu channel podcast Putra Batara channel 165. Iya. Membicarakan perihal tema yang sedang kita diskusikan malam ini, karena kan memang di dalam teks yang narasumber rahasia ini ya, berbagi kepada kita adalah konteksnya mari bicara gitu. Jadi momennya adalah saling merespon, saling menuangkan bagaimana kita menalarkan apa-apa yang sudah kita dengarkan satu sama lain gitu.
Nah, itu yang pertama. Begitupun dengan konteks judul yang sudah diangkat sama guru kita, itu merespon isu akhir zaman gitu. Yang mana konteks kaitannya itu dengan syatahat gitu. Berarti kalau Anda pribadi menangkapnya kalimat syatahat itu adalah kalimat yang keluar secara konstan gitu. Yang bahasanya kalau bahasa Betawi ceplos-ceplos gitu, tapi dalam konteks kebaikan gitu. Ada apa bahasanya, khauf dan roja di dalamnya gitu. Yang bahasanya tadi guru kita juga bilang dari syatahat itu ternyata menjadi sebuah simbol pertanggungjawaban yang akan di apa bahasanya kita sama-sama ikhtiarkan gitu. Adapun tadi poin-poin yang sudah, kalau tadi pertama tuh dari Kak Fauzi itu sudah menyampaikan 3 poin beserta dengan anak-anaknya gitu, beserta substansi yang lainnya. Adapun poin pertama itu mata dunia akan tertuju pada Pakon Nusantara gitu. Yang sudah abang-abang semua bicarakan tadi, sebenarnya memang kalau Anda menangkapnya poinnya sama ke situ, tapi dengan konteks dan gaya yang disampaikan berbeda-beda. Betul. Gitu. Bahasanya kita sama-sama sepakat gitu, sepakat mengiyakan gitu bahwa fakta nantinya itu dunia benar-benar akan melek. Apa itu Indonesia dan siapa itu Nusantara gitu. Begitupun dengan isinya gitu, ada siapa di dalam isinya gitu kan, ada bangsa, ada agama gitu kan, ada negaranya juga gitu. Kalau tadi Kak Fauzi bilang Indonesia nggak butuh dunia gitu, dunia tapi dunia butuh Indonesia. Secara konteks kesannya kalau negara-negara lain mungkin mendengarnya kayak belagu banget sih Indonesia, siapa Indonesia kan gitu. Tapi kalau secara hikmat kita mendengar kalimat itu, kalau kita nggak mengejar hal itu menjadi bahan halusinasi gitu. Cuma jadi bahan hayalan, cerita, dongeng gitu. Makanya dari kalimat itu ada namanya proses gitu, ada konsep dan perjalanan yang perlu kita jejaki, perlu kita jalani gitu. Kenapa sih harus begitu? Simpelnya adalah bagaimana kita bisa mencapai suatu tujuan kalau kita nggak bergerak ke sana gitu. Anggap kita dari rumah mau ke sini, kalau cuma sekedar simbol kepengen tapi kita nggak gerak kan nggak sampai gitu ya. Tapi kanalnya bahasanya kita disampaikan karena ada keterkaitan, sinkronisasi antara harapan dan panggilan gitu. Nah, kita udah membuahkan itu dengan praktek perjalanan kita gitu. Makanya bisa sampai ke sini gitu. Nah, itu simbol ringannya seperti itulah gitu. Jadi hal-hal di dalam poin pertama ini kalau dikatakan bahasanya itu dia yang tadi yang di teks ini kan mata dunia gitu kan. Itu tadi yang Anda bilang seperti itulah kurang lebihnya gitu. Tapi kan di situ ada pencirian khusus gitu, bahasanya pengkerucutan dari Nusantara sampai kepada Bogor gitu. Ini kalau warga Bogor dengar bahagia banget ini gitu. Apalagi khususnya kaum muslim, apalagi lebih kerincinya ke orang-orang Toreko gitu. Bahagia sekali beliau mendengar ini gitu. Wah, ternyata kotaku ya, tempatku bertinggal ya kan, menjadi menjadi satu-satunya simbol yang akan dimana manusia di segala penjuru dunia akan ke situ gitu. Nah, kalau tadi kata Kak Fauzi itu sore hari Indonesia itu jadi sentral. Kenapa? Karena terletak benar-benar di garis khatulistiwa gitu, benar-benar di tengah-tengah di antara semua negara
dan negara bahasanya yang diakui di seluruh negara bahwa negara kita negara yang paling kaya gitu. Kalau menggunakan simbol bahasanya dunianya gitu, duniawinya, alam, bahasa alam gitu. Kalau di lagu tongkat dan kayu aja jadi tanaman. Oh iya, tongkat dan kayu dan batu jadi tanaman gitu. Kesannya kalau kita melogikakan itu, pohon punya ranting jatuh nancep ke tanah aja bisa jadi pohon lagi gitu. Berarti apapun yang ada di Indonesia itu menjadi satu-satunya yang diharapkan banyak dunia gitu. Ini kalau kita ngeliat faktanya adalah udah berapa negara yang memanfaatkan kekayaan alam yang kita punya gitu kan, mau dari batu bara ya kan, emas dan yang lain-lainnya, kayu bahkan ya kan gitu. Nah jadi bahasanya dari situlah kalau memang kita siap menerima fakta pernyataan itu bahwa dunia akan datang ke sini, orang-orang simbolnya seperti ini. Orang mau bertamu ke rumah kita, kalau rumah kita nggak persiapin, kira-kira etis enggak? Kan gitu. Gitu kan. Contoh kayak kemarin kita alhamdulillah sudah mengalami peresmian. Gak lucu kita bikin undangan peresmian ketika orang-orang datang itu kondisinya masih amburadul. Gitu. Itu simbol kecil, bahasanya contoh lah gitu, contoh gitu. Nah ini secara global orang sedunia akan datang ke Indonesia. Kalau kita yang dari dalam gitu kan tidak mempersiapkan hal itu, lantas apa yang akan orang temukan dan pertanyakan gitu. Oke lah, jiwa-jiwa mereka terpanggil, aku akan datang ke sana gitu. Sampai sini ada apa gitu ya kan, Jauh-jauh gua dari Rusia. coba dapet tes istri doang nyari warung ujung-ujung ke tukang batu bikin cincin gitu. Jadi kalau Ana lebih merespon ke sana gitu. Namanya orang dari luar datang ke rumah kita harus persiapkan itu gitu. Lahir batin, luar ke dalam kan gitu. Nah, berlanjutlah sampai kepada poin kedua. Di sini ada tekstualnya Ponpes Miftahus Sudur Zawiyah Al-Khair yang akan mensusuar ke 5 benua itu dengan alasan yang krusial, fundamental, komprehensif dan universal gitu. Nah, kalau Anda pribadi mungkin nggak mau memberitahu di mana sih Ponpes ini gitu. Secara strategi gitu ya. Ya kalaupun Anda nggak memberitahu, dunia sudah Mencari tahu. Bahasanya sudah, teknologi sudah canggih. Ada Google Map, ada Waze dan yang lain-lainnya gitu kan. Tinggal searching ya kan, Ponpes Sudur, nggak mungkin nggak ketemu. Betul. Gitu. Jadi kalau Anda mau berbagi tempat, cari sendiri dah gitu. Google. Nah, bahasanya kenapa sih di kalimat ini Ponpes Miftahus Sudur disandingkan dengan kalimat zawiyah gitu. Kalau tadi keterangannya Kak Fauzi, satu-satunya pondok pesantren yang nilai keagamaannya tinggi itu cuma ada di sini gitu. Pertanyaannya kenapa? Karena ada zawiyahnya gitu, tempat di mana orang berhalakoh di dalamnya gitu. Bahasanya melakukan nilai-nilai keagamaan di dalamnya gitu. Tapi tidak hanya untuk orang-orang yang di kalangan pondok pesantren, bukan, tapi untuk umum semua gitu. Sesuai faktanya yang sudah Anda ketahui adalah dari Sabang sampai Merauke sampai ke situ gitu, ke Zawiyah Al-Khair yang dimana jelas-jelas ada nama Syekh Abdul Khair beliau Jambu Rodillah gitu. Ada nama beliau gitu. Nah untuk kisahnya tadi sudah Kak Fauzi kurang lebih menjelaskan ya gitu. Jadi bahasanya Ana hanya lebih mengajak gitu, sama-sama kita mencari tahu gitu. Kenapa harus ke sana dan ada apa di sana
Gitu. Ada siapa di sana? Gitu. Kan gitu. Kalau misalkan ada dari teman-teman tanggung banget sih nggak mau kasih tahu, nah itu dia. Dari namanya bentuk sifat mencari itu, kamu akan merasakan namanya menemukan. Gitu. Ada rasa yang beda tersendiri. Beda dengan dikasih gitu. Contohnya sama-sama seperti kalau kita bahas ke duniawi, masalah uang gitu. Kita cari dengan keringat dan jerih payah kita sendiri, itu akan terasa sangat apa ya, something lah gitu dibanding dengan dikasih. Memang ada kesenangan di dalam hati, tapi tidak sebagaimana kita berjuang di dalam hati. Betul, gitu. betul, ada perjuangannya itu. Iya. Nah, mungkin dari poin kedua yang Anda bisa respon itu aja gitu. Adapun lanjut kita kepada poin ketiga. Nah, ini bahasanya buat Anda pribadi ngeri sedap karena diajak mengkaji dan menguji gitu. Menggunakan argumentasi gitu atau alasan dasar yang ya simpelnya yang logika yang nalar gitu. Itu ada apa yang dimana turunannya ada beberapa poin gitu kan. Mungkin kalau dari poin pertama adanya gerbang ponpes Miftah Sudur gitu. Kalau tadi abang-abang semua sudah sama-sama membicarakan apa sih arti dari Miftah Sudur, kan kita sudah sama-sama mendengar gitu ya, yaitu daripada kunci gitu kan, pembuka hati, dada gitu. Kalau Anda pribadi melogikakan itu kepada kaitannya kolbu mukminin baitullah gitu, yang keterangannya di mana hati seorang mukmin adalah rumahnya Tuhan gitu, rumahnya Allah. Bagaimana kalau tidak melalui gerbang itu yang dikatakan Miftah Sudur adalah pembuka hati, kunci pembuka hati, bagaimana Tuhan itu bisa ada di dalam situ kalau hati itu tidak dibuka gitu. Jadi akan lebih logika Tuhan itu akan berada di dalam kolbu mukminan hati seorang mukmin kalau hatinya sudah dibuka gitu, kalau kuncinya sudah dibuka gitu, sudah diberikan. Nah, itu perihal buat Anda merespon perihal poin itu gitu. Adapun kalau ditanyakan kenapa sih kok pembahasannya kepada gerbang gitu, secara nalar arti gerbang adalah letak pertama di mana orang akan memasuki suatu tempat gitu, mau rumah, mau gedung, mau pemakaman kan, mau apapun itu gitu kan, yang berurusan dengan gerbang pasti itu tempat keluar dan masuknya suatu tempat gitu. Nah, jadi untuk bisa masuk ke dalam yang dikatakan pembuka hati itu harus melalui gerbangnya gitu. Barang siapa yang masuk ke rumahnya tidak melalui pintu, maka dikatakan maling kan gitu. Berarti harus melalui gerbang gitu. Memang kalau kita Anda pribadi melihat faktanya, ponpes ini kan ada pintu belakang gitu, ya kan, ada pintu belakang. Tapi alangkah indahnya minimalis apa jadi kalau gerbang lewat perumahan belakang Kayak pengalaman banget. apa kalau rumah-rumah warga masuk ada lapangan gitu berarti belakang abdi jalan. Tapi tetap dikatakan tidak menggunakan etisme gitu, tidak etis. Bahasa memasuki rumah melalui pintu belakang sama aja dikatakan maling karena nggak melalui pemiliknya gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi bila mana bahasanya analoginya seperti itu gitu. Barang siapa yang memasuki rumah tanpa melalui pintu gitu kan, berarti dikatakan maling gitu, pencuri. Itulah itu di poin pertama gitu. Adanya pun poin keduanya ada zawiyah al-khair yang tadi sudah bahasanya Ana sedikit memberikan penjelasan bahwa kenapa ada zawiyah al-khair gitu, yang benar-benar bahasa kita bisa melihat mendengar dan melihat tekstual ini ada al-khairnya, berarti ada orangnya, ada sosoknya, ada yang memiliki nama gitu.
Itu yang dimana kita sudah sama-sama mengetahui mungkin di dunia Thorekoh itu sudah tidak asing gitu kan, guru daripada Syekh Abdul Rahman Rodilullah gitu kan, Syekh Abdul Khair gitu. Nah itu kenapa dikatakan adanya zawiyahnya gitu. Untuk kisahnya bagaimana mungkin tadi Kak Fauzi sudah menjelaskan, anak pribadi masih apa ya bahasanya proses belajar mendengar gitu dari situ. Nah itu singkat-singkat aja Bang yang apa ya. Nah ini tadi kalau di poin C itu adanya pengajian bulanan Manaqib Sultanul Aulia gitu. Tadi Anda sudah sedikit menanyakan ke Kak Fauzi gitu kan, di mana Manaqib Sultan Aulia itu berarti ada mursyidnya gitu. Nah Anda menanyakan, tapi di kalangan tempat Anda ngajar ada gitu Manaqib Sultan Aulia, tapi dijelaskan. Nah yang jadi pembeda adalah kalau di situ tidak ada mursyidnya berarti dikatakan tidak sah gitu kalau Anda mengartikannya begitu. Jadi buku kita bukunya dari itu Gramedia di PDF download. Ada di Gramedia banyak lah Gitu. Jadi keterangan kalimat mursyid itu segitu krusial dan fundamental, dan itu nggak bisa dibantah gitu. Bahkan orang yang sudah mengetahui kemursidan itu mengiyakan gitu. Kurang lebih gitulah. Waduh saya panjang banget nih. Ya mungkin ini aja deh. Mungkin langsung kesimpulan aja Bang ya. Iya. Jadi bahwasanya dari semua poin yang sudah digamblangkan dari dari Kak Fauzi sampai tadi terakhir Bang Salim, poin intinya adalah buat anak pribadi bagaimana kita bisa menerima semua keterangan itu gitu, atau ada timbulnya ingin kesadaran diri kita untuk mencari kebenaran itu, perlunya itu dia membuka hati kita menerima pertobatan gitu. Buat anak pribadi kesimpulannya akan ke situ arahnya. Karena kenapa? Karena banyak orang gitu ya. Ini sesuai perjalanan bahasanya yang anak pernah temui aja ya. Karena banyak orang yang sudah merasa dirinya terisi dengan keilmuan, ketika menerima pemahaman dia akan menolak gitu, karena dia merasa cukup dengan apa yang sudah dia pegang gitu. Bukan karena dia tidak ingin digantikan ilmunya gitu, tapi buat anak pribadi menyikapi bahwasanya karena dia belum mau menerima pertobatan yang sesungguhnya itu. Yang dikatakan kalau tadi kata Bang Ben, harus ada namanya pengembalian gitu, dikembalikan kepada ahlinya gitu. Anggaplah di luaran banyak orang berilmu yang tidak berdasarkan dari ahlinya, nah itu kan harus dikembalikan gitu ke pemiliknya gitu. Kenapa harus dikembalikan? Karena tidaklah orang selamat karena ilmu dan amalnya, kecuali dengan rahmat. Nah bentuk rahmat itu kembalikan kepada pemiliknya itu gitu. Kalau nggak dikembalikan jadi setan aku nanti gitu. Kembalian gitu. Jadi poin intinya ke sana gitu. Kalaupun dikatakan tadi ada penjelasan tentang sosok Imam Mahdi dengan Isa gitu. Ada orang yang berspekulasi bahwa kedua nama ini dua sosok. Ada yang berspekulasi juga dua nama ini satu sosok gitu. Iya berpendapat gitu. Nah buat anak pribadi menyikapi hal ini adalah anak pribadi gitu. Dua nama ini adalah satu orang yang sama gitu. Bisa dikatakan lahir batin gitu. Apa lahirnya? Mahdinya. Batinnya siapa? Isanya gitu. Kenapa dikatakan Mahdi? Karena mencirikan kepada karakternya gitu. Yang dikatakan tadi sosok karakter religius spiritual leadernya itu gitu. Sosok pemimpin di akhir zaman gitu. Mereka dikatakan
akan timbulnya seorang pemimpin di akhir zaman itu yang dikatakan apa Mahdi itu gitu. Iya. Nah, adapun pencirian kepada ruh yang dikatakan Isa itu penisbatannya adalah kepada yang katakan tadi apa Kak Iman itu al ulama warasatul anbiya gitu. Sosok ulama yang mewarisi kenabian, tapi bukan nabinya, melainkan rasulannya itu isinya gitu. Kalau nabinya kan sudah kita sama-sama tahu Khotamul Nabiin kan Nabi Muhammad SAW gitu. Selain daripada itu, lebih dari itu nggak ada, sudah ditutup sama beliau gitu. Tapi kalau berbicara kerasulan, kalau tadi Bang Apot juga bilang, itu hanya berpindah-pindah tempat dia gitu. Itu pindah-pindah wadah, pindah candak dia gitu. Kalau dikatakan apa bahasanya, waktunya ya tadi keterangannya per 100 tahun itu gitu. Nah, adapun bahasanya polemik pembahasan Isa ini ada di kalangan umum, sebagian orang mengatakan masih nabi gitu, ada yang mengatakan enggak gitu. Nah, Ana spekulasikan ini, menurut Ana pribadi bahwa sosok Isa ini sudah tidak menjadi nabi di akhir zaman gitu. Kenapa kok bisa? Karena keterangannya jelas kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum bil mu'minina raufur rahim gitu. Setelah apa ada gitu kan seorang utusan dari aku azizun alaikum bil mu'minina raufur. Iya. Ini bahasanya dari bilang mana sudah ada seorang utusan dari gitu. Jadi sudah bukan kedudukannya sebagai nabi, tapi sebagai umat gitu. Makanya yang dikatakan ada bahasa people power itu, nah itu dia, sosok itu melebur gitu, melebur. Makanya dikatakan ruh-ruh itu, Isa-Isa itu dia melebur karena kekuatan bersama jamaah gitu, jamaah people power gitu. Ini spekulasi Ana gitu, mungkin dari teman-teman podcast Putra Batara Channel 165 punya persepsi sendiri, punya pendapat sendiri, sok mangga di komen gitu kan, sok mangga apa bahasanya menuangkan juga apa yang ada persepsinya, silakan gitu. Ini mungkin buat Ana itu aja kan. Balik lagi kesimpulannya, Ana mengajak gitu untuk teman-teman di rumah ataupun kita semua yang ada di sini, mari kita lebih menghormati makom pertobatan kita gitu, untuk bisa menerima hal-hal yang memang harus kita terima lahir batin gitu. Tanpa adanya kita menerima pertobatan itu, tertolak semua kebaikan-kebaikan itu dalam diri kita gitu. Sekalipun kita menganggap diri itu menerima kebaikan, lantas dari siapa kalau kita tidak menerima pertobatan itu gitu. Karena makom pertobatan itu makom risalah gitu. Sudah dibawa dari para pendahulu gitu, dari para guru terdahulu. Nah, kita yang meneruskan itu gitu. Memegang estafet itu. Mungkin dari Ana itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalian. Man. Insya Allah, semoga apa yang kita harapkan dan tercapai sesuai dengan apa yang Amin. Amin. Kagak denger gua. Bicara masalah global, dimana masalah bangsa tujuan prokes
podcast ini semata-mata untuk menjawab daripada hal-hal yang selama ini menjadi pembodohan kepada manusia, di mana kecerdasan teknologi di era zaman ini banyak hal-hal yang tidak mendidik dalam pemikiran manusia, karena tidak diiringi dengan fakta, data, dan realitas, dibelokkan. Jadi semoga dengan adanya podcast ini, semoga kita juga mengedukasikan pribadi-pribadi kita juga sesuai dengan pengalaman dan pemahaman yang kita dapat dari guru, di mana inti di sini kita terus hadir, belajar dan mengajar, cerdas, cermat, cepat, dan akan berpeka lagi. Apa pentingnya belajar berani benar, sama cepat-cepat, lulus, kritis, dan itu. Jadi mengingat hal-hal yang kini sifatnya sudah krusial, urgennya, karena jangan sampai di sini kita, kalau bahasanya, sedetik kulalai kafir. Jadi kesadaran yang diberikan kita dengan zikir yang ada, terlepas daripada itu pandangan, melihat dibuat dari dalam, dimana untuk mendidik diri kita pribadi, saya khususnya, dan kita juga sama-sama kita mengingatkan, dimana kita bisa mengkaji dan meneliti apa yang menjadikan yang katakan kunci yang telah diberikan kepada diri, sehingga banyaknya penyakit-penyakit yang saat ini terkontaminasi di luar dan di dalam, terbawa oleh arus dan terus waktu yang berjalan saat ini karena kelalaian dan kebodohan kita. Karena kita tidak mau diaku sebagai umatan dan ikutan bersama Allah dan Rasul-Nya. Jadi mencakup masalah persoalan di luar itu, karena kita tidak berpegang teguh dengan sandaran yang katakan iman, yakin. Jadi kita belajar dengan hal yang sudah terjadi pun kepada diri kita saat ini untuk kembali. Jadi di sini kita menyatukan pola pemikiran kita, satukan, sehingga apa yang ada di pikiran kita saat ini melihat masa dan zaman saat ini, problematika di mana manusia berpikir terbalik. Terbalik di sini dikarenakan disilaukan hal-hal yang disebut kubur dunia dan jauh daripada agama. Dan masalah bangsa yang saat kita tahu, kalau kita mengatakan bangsa ini baik-baik saja dan agama ini damai-damai saja, pada fakta ini membangun apa? Memberdayakan apa untuk diri kita? Nah, kita koreksi di situ. Apa pentingnya kita juga mengambil pelajaran ini, berdekatan kepada yang akhir untuk mendapatkan 3 kebaikan. Kalau ingin selamat. Itu kalau masih kita ada imannya,
Oh, ada keyakinan. Kalau sudah ada keyakinan, kita akan berputus asa. Terlepas daripada itu adalah terputus daripada rahmat. Atau jauh dari pertolongan tadi, minimal tobat, sadari artinya wasawasabir bagi yang tidak ada paksa. Tetapi di sini ada katakan Allah mau paksakan dengan dasar di situ mengatakan Allah paksakan keluar atau masuk. Jadi dengan pilihan itu artinya tiketnya adalah tembak mati aja. Jadi dengan mengedukasikan cerita-cerita yang ada setiap pribadi diri manusia ini atau ciptakan sebagai diri kita, mana yang terselamatkan, akal kita atau hati dan rohani kita. Kalau akal minimal yang membangun atau ajaran pikiran yang cerdas. Arti cerdas itu tahu apa yang kita pikirkan, oh ternyata suatu kebenaran bukan hayalan. Atau cerdas tetapi membodohkan orang lain yang disebut dengan pintar keblinger. Jadi kalau katakan pikiran ini terselamatkan dan menyelamatkan di sini adanya di dalam hati kita, coba buka kembali sehingga kunci itu yang ada. Kenapa kok kita takut hadir, malu dan jantungan, atau katakan cemas? Apa dilemanya? Bisa. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita takutkan? Kalau memang kita tidak diberi kemampuan dan kekuatan, guru sudah selalu mendoakan kita. Bagi yang tidak hadir, semoga disembuhkan. Bagi yang sakit, semoga disembuhkan. Tapi kita kurang peka. Nah, dengan harapan adanya podcast ini, setiap ikhwan, umat, bangsa dan negara itu untuk segera masuk ke pintu gerbang tadi yang disebut di situ gerbang bertuliskan Miftahus Sudur. Jadi bukan hanya orang aja selamat, kita harus selamat juga. Minimal berawal dari apa? Dari yang paling terkecil adalah diri. Di sini sudah guru berikan kepada diri kita. Apa yang perlu dijaga? Jangan lalai. Apa yang mesti kita jaga? Adalah menjaga yang namanya 5 waktu. Syukur dengan 5 itu bisa terjaga agar waktu kita tidak sia-sia. Sehingga ada apa dengan 5 waktu itu? Apakah itu perintah guru? Apa perintah kita? Apa kemanfaatan? Dan apa keutamaannya? Sehingga terkadang kita melalaikan hal-hal yang kayak ini. Sehingga banyak di luar di situ akhirnya. Manusia akhirnya terbawa oleh waktu tadi.
zaman tergilas. Sehingga kita rugi. Ya, kalau guru masih kata kearifan, kalau nggak ada 5 waktu, sewaktu-waktu. Itu jangan sepelekan, kata sewaktu-waktu itu ada makna. Arti di sini kita belajar apa pentingnya sewaktu-waktu itu. Nah, di sini perlu kan kebersamaan yang namanya berjemaah. Ya minimal kita mengingatkan diri kita ataupun keluarga kita sebagai contoh. Sehingga segi kemanfaatan itu, kalau dibilang yang disebut namanya, kita akan menemukan kebahagiaan itu dari dalam. Pikiran terang. Artinya apa? Pagi ceria. Senyum dong. Coba senyum. Smile. Karena ada yang kurang ya. Ditambah. Nah, jangan ganteng. Yang men, dan dibiasain tuh lagi di forum ngobrol berdua. Iya. Sehingga guru memberikan ilmu yang tertanam di dalam diri kita yang disebut namanya Miftahus Sudur, ditancapkan keimanan, dipukul dengan zikir segitu kerasnya supaya tidak tercabut keimanan kita dan tidak bengkok hingga menempel. Allah sehingga apa? Kokoh, berbekas. Apa tujuannya? Ada hikmah di situ. Lo kalau bangun rumah, kalau nggak dipaku, nggak dipakai, rubuh. Otomatis nggak akan terbangun kehidupannya. Rugi. Dan sangat merugi. Maka dilandasi yang dikatakan agama itu sebagai tiang, kalau saya bilang. Tapi dilandasi dengan iman. Tidak sari. Sholat adalah tiang. Sholat itu pada tiang, atau agama itu adalah tiang. Sholat dilandasi dengan syahadat. Syahadat adalah fondasi. Fondasi dilandasi dengan iman. Didirikan sholat diumpat syahadat. Dasar iman. Insya Allah Dasar iman. kita puji sebagai orang yang terdidik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan guru kita selalu mengingatkan kita. Kenapa kita terus selalu ada yang mengingatkan terus. Karena nilai paham itu jangan sampai kita bodoh terus. Nah ini perlu selalu mengingatkan. Jadi apa pentingnya mendirikan 5 waktu? Kalau bisa ini nih sesuai dengan ini nih, sorry gue apa poin-poin ini nih, jadi lebih ini apa namanya, enak lagi. Jadi tujuan podcast ini gimana kita menyampaikan dakwah kita. Kalau tak kenal dengan Tuhan, tak kenal dengan diri, kira-kira siapa mau ngasih? Begitu juga kalau lu nggak kenal dengan pemimpin lu, yang mimpin ini siapa? Orang lain. Agama begitu juga. Banyak yang mengaku ulama, sehingga kita mengagung-agungkan ulama itu sendiri, tapi kita nggak mengenal ajarannya. Dan keilmuan itu melalui sanad silsilah tadi. Begitu juga dengan bangsa, kehilangan jati dirinya. Kita ini sebagai bangsa punya nggak jati diri? Pasti ada. Apa? Cerdas. Yang disebut tadi akli salim
Kalau mencerdaskan pasti bangsa akan terbangun, merdeka. Ini enggak, kita harus terjaga. Karena apa, pemimpin kita salah dalam memilih, karena kita nggak kenal. Coba kita kenal pemimpin tadi. Nanti pemimpin siapa? Kita, generasi robaninya, mujahid, kan begitu. Pembaharu. Inilah generasi robani kita. Oke. Ya, dengan kita hadir, insya Allah kita akan memperkuat semangat. Jangan kita terlena menghadirkan sewaktu, maksudnya ini waktu bukan sewaktu, ini kan sewaktu nih, seminggu sewaktu cuma. Itu lu nggak sholat di luar tapi sewaktu bersih, tobat, selamat lu, iya kan? Tadi sholat di luar kita lalai terus, sayang guru masih ngampunin kita, tapi kita masih lengah. Seolah-olah di luar itu selamat dengan kita bekerja sendiri. Nyatanya pada bokeh, yang kaya pada pelit. Boleh terima atau enggak? Ya faktanya, belum punya duit. Nah, itu alhamdulillah, dan kita bersyukur ketemu, kita saling memberikan keberkahan. Wah, Bang Ben, ajarin pantun Bang Ben. Mau main sedih-sedihan tuh, gacoan aneh. Gacoan aneh tuh. Aneh diem-diem aja. Biar silaturahim nggak putus gimana? Kita Iya. saling berbagi bukan hanya bersifat dinamika, berbagi pengalaman. Iya. Sehingga apa yang kita telah uji di luar, kebenaran itu yang kita bawa. Apa kebenaran? Yang dikatakan wajib bagi kebenaran. Iya. Kita ini mah nggak benar. Ini wajib. Wajib benar. Benar siapa? Coba. Benar di sini kita membawa keilmuan tadi supaya kita luruskan, untuk tersampaikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini nggak nyambung deh. Makanya di sini kita dalam frekuensi sulit untuk bisa memahami. Dan satu ada frekuensinya. Tapi kayaknya lagi ada masalah. Kayaknya sih gitu. Ngomong Beni. Kayaknya kalau nggak berantem nggak kelar. Ya, Bang Ben bantu jukir aja. Iya. Apa tampung? Jadi insya Allah dengan ada profesi ini, semoga apa yang menjadikan kita sampaikan di setiap poin-poin yang ada, insya Allah semua yang hadir dan tidak hadir punya harapan yang sama dengan kita. Jadi dengan proses ini seperti satu pemikiran yang satukan ke dalam paket Itu. terima atau tidak terima tergantung pikirannya masing-masing mengambil kebaikan dan kemaslahatan. Nah, itu agak nyambung dikit tuh ke situ arahnya. Bagus endingnya. Ini. Jadi berusaha mendengar. Jadi dengarlah dulu, ya kan? Dengar, tonton, amati, cermati. Iya. Gitu. Sebagai penonton, ya tontonlah. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nih, dikomenin gitu. Tenang aja. Dikomenin di kembalian. Atas skala, insya Allah, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Di mana ya? Kok gitu kata-katanya? Mau pulang besok. Di sini nih kata-kata mau pulang. Bisa mau pulang kayak Mahfud aja kalau mau pulang kampung. Iya ya deh. Gua corin nih. Gua takut. Berarti udah Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudahnya minta maaf nih deh untuk ibu yang ada nih ya. Ya, ada salah kata nih beberapa minggu di sini. Insya Allah doain dah, mudah-mudahan bisa kumpul lagi. Amin. Katanya pulang buat ngambil baju doang. Ini loh.